warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kita ketemu lagi keluarga BDK Makassar di program Lego. Lelah gone, lega on. Ya, seperti nama programnya, kita berharap setiap kali kita selesai berdiskusi di program ini, ada lelah yang hilang dan ada kelegaan yang datang ya. Betul ya, Sister Tia? Iya, betul banget. Dan saya bahagia sekali karena minggu lalu saya sendiri, tapi hari ini kita bisa berdua kembali di program ini. Alhamdulillah. Hai guys. Oke, lanjut. Nah, iya Sister, kali ini kita membahas tentang apa ya? Kalau kemarin, kamu masih ingat nggak yang minggu pertama Sister? Minggu pertama kita bahas prokrastinasi, ya kan? Yes, lidah kamu sudah nggak kelipet lagi. Udah pintar berarti. Dan Bener. minggu kedua, waktu saya sendiri itu membahas tentang flexing. Iya, tentang flexing. Yes, dan minggu ini adalah Kita bahas tentang apa ya? Yang akhir-akhir ini banyak juga loh dibicarakan di sosial media. Ayo kita sister, bahas tentang insecure. Ya kita yang biasa ya dengarnya insecure. Iya. Aku ngerasa insecure. Ya, itu istilah yang sudah marak digunakan oleh orang-orang Indonesia, milenial khususnya ya, pada zaman sekarang. Insecure. Kalau secure itu kan kita biasa ngomong security atau keamanan. Jadi secure itu aman. Sedangkan in itu tidak. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, insecure itu tidak aman, gitu Sister. Oke. Pernah nggak Sister merasakan insecure itu? Insecure dulu ya, waktu zaman sekolah, itu zaman yang paling parah. Makanya sekarang tuh pas banget kita bahas mengenai insecure, karena kita terhubung dengan banyak Bapak Ibu guru di madrasah yang juga menghadapi siswa-siswi yang mengalami insecure. Karena teringat dulu waktu zaman saya sekolah tuh sangat-sangat insecure. Oh gitu, berarti udah ada pengalaman ya? Betul sekali Sister. Nah, kamu gimana? Aku sampai sekarang pun masih kadang-kadang ya insecure. Walaupun sebenarnya dibanding dulu, kalau dulu lebih sering, sekarang udah jarang juga sih. Soalnya kan insecure itu tergantung dari cara kita memandang juga. Oke lah sister, mungkin kita mau bahas dulu pengertian atau apa sih definisi insecure menurut diri kita, atau apa sih yang terlintas insecure ketika kita mengatakan insecure itu apa? Betul. Jadi kalau menurut ide saya nih ya, Sister, insecure itu rasa tidak aman yang bikin kita tuh jadi merasakan cemas, terus juga ada ketakutan, tidak percaya diri. Biasanya perasaan ini muncul terhadap macam-macam, entah itu pekerjaan kita atau penampilan, kondisi sosial, ada juga hubungan percintaan. Wow, jadi itu bagus loh. Jadi penyebab rasa insecure itu banyaknya berasal dari rasa takut atau rasa penolakan atau trauma. Itu yang saya ketahui tentang insecure. Nah, kalau menurut kamu bagaimana, Sister? Kalau aku insecure itu menurutku secara ringkas ya, kita merasa kurang percaya diri atau kita merasa kemampuannya kita lebih di bawah dibanding orang lain. Jadi menurut aku insecure itu kita selalu memikirkan hal-hal yang negatif tentang diri kita dan membanding-bandingkan itu dengan orang lain. Ya, gitu sih sister. Betul banget. Iya, biasanya nih kalau seseorang itu insecure ya, kita indikasinya, bahasaku udah keren banget ya. Itu biasanya pikirannya akan dipenuhi dengan pikiran negatif tentang dirinya sendiri, kemampuannya sendiri. Jadi biasanya mereka merasa tujuannya untuk diterima orang, untuk menyesuaikan diri dengan orang lain kayaknya susah begitu. Jadi benar-benar rasa nggak aman, jadi gelisah begitu loh. Benar-benar. Dan perasaan insecure ini bukan perasaan yang datang begitu saja, ada beberapa pemicunya ternyata. Apa tuh? Dan ada beberapa jenis-jenis perasaan insecure.
Ini kalau dari catatan saya nih ya, sister, dari Heeh, catatan karena googling juga nih sebenarnya. heeh, nggak apa-apa sih, Sister. Mm-mm. Itu ada 4 jenis insecure. Heeh, apa tuh? Yang pertama itu insecure pada hubungan. Oke. Biasanya kalau kita menjalin hubungan, entah itu hubungan pertemanan atau mungkin juga hubungan Heeh, komitmen ya, yang lebih lebih dekat mm-mm, lagi, itu kita jadi rasa takut, curiga, panik gitu loh, sister. Nah, itu karena heeh. tekanan emosional Oke. yang lebih besar dari penyesuaian diri. Itu jenis yang Heeh. pertama. Insecure Insecure pada pada hubungan. Boleh hubungan. nih kita Betul. bahas, Sister, insecure pada hubungan. Gak jarang juga sih. Contohnya, Nggak mm-mm, jarang juga sih kita merasakan insecure dalam satu hubungan, baik itu yes. hubungan personal ya antara misalnya antara kita dengan teman kita, kita Mhm, dengan keluarga, atau sampai pada hubungan laki-laki dan perempuan misalnya. Itu bisa mhm. hadir yang namanya insecure ya, sister. Betul, betul Biasanya sekali. insecure itu hadir ketika kita mulai membawa ekspektasi kita Mhm, eh, dengan dan itu kita gunakan untuk memandang orang lain menilai kita. iya, Jadi walaupun walaupun kita belum tahu orang ini memandang kita seperti apa, kita tuh udah tidak percaya diri duluan. iya betul. Iya. Kita udah panik dan dipenuhi dengan pikiran negatif seperti yang saya bilang tadi, sister. Iya. Itu insecure pada hubungan, entah itu pertemanan dan mungkin juga dalam hubungan pekerjaan dengan relasi ya, itu Mm-mm, ada tuh. mm-mm. Dalam setiap hubungan biasanya ada. Kalau untuk orang-orang yang belum bebas nih dengan perasaan insecure ini, belum sembuh. Ya, kayaknya dia Iya. butuh healing sih, sister. Terus ini juga sih kalau aku ya insecure Mm-mm, dalam hubungan itu biasanya juga kalau misalnya nih kita pernah berteman lalu mhm, teman kita lalu kita tidak diterima dalam satu pertemanan dalam circle mhm. itu biasanya juga menghadirkan insecure bagi kita. Ya, Jadi jadi ketika kita trauma. jadi ketika kita berganti lingkungan misalnya Mhm, dari masa SMP ke SMA, pengalaman buruk kita di SMP itu kadang kebawa ke SMA. betul. Walaupun teman-teman circle kita sudah baru, orang-orangnya baru, gurunya baru, lingkungannya juga baru, pada apa? Kita tidak munafik akan membawa pengalaman itu sih. Akhirnya kita Iya, betul. insecure, aduh, nanti saya ditolak lagi dengan Mhm, lingkungan ini. Aduh, nanti bener. ketika saya ingin berteman, teman-teman tidak mau berteman dengan saya. Oh, karena mungkin kekurangan saya ini. Oh, mungkin karena keadaan ekonomi keluarga saya seperti ini. Itu insecure ya? Iya, betul sekali. Heeh. Itu menyebabkan trauma dalam diri seseorang. Padahal kalau dipikir masa SMP sudah Mm-mm. lewat, masuk fase yang Mm-mm. baru, tapi itu masih terbawa. Itu Iya, salah satu benar. bentuk insecure pada hubungan ya. Atau misalnya tingkat sosial yang berbeda, Benar-benar. teman-teman di sekeliling kita yang orang tuanya berkecukupan dan bisa Mm-mm. memfasilitasi dengan banyak misalnya Mm-mm. permainan atau perangkat, lah kita jadi Mm-mm. berasa aduh saya kayaknya gak berani deh berteman sama dia, ntar Heeh, dia nggak heeh. mau terima saya karena kita kayaknya gadgetnya beda, terus Heeh, kayaknya heeh. outfit kita juga beda kelihatan Oh, gitu. Itu insecure mm-mm. pada hubungan biasanya seperti itu. Heeh. Benar, betul sih, Sister. Contoh-contoh kamu tuh sebenarnya udah mengarah ke insecure yang kedua, insecure pada penampilan. Oh iya, pas banget, Heeh. cocok, cocok, Iya, cocok nih. ya kan? Insecure pada penampilan. Iya. Ini tuh makanya nih ya, zaman sekarang Heeh. waktu usia seperti kita ini, kita jadi bisa ngerti yang mana komunitas kita, yang mana yang enggak. Karena ngelihat Mm-mm. dari outfitnya atau hal-hal yang melekat pada diri seseorang, kita jadi, aduh kayaknya jangan dekat-dekat deh. Saya takut Heeh. terpengaruh atau bisa juga saya takut dia nanti menolak saya mentah-mentah, malunya selangit gitu ya, gitu loh Ya, sister. Insecure pada benar-benar. penampilan. Selain itu sih insecure pada penampilan juga lebih ke bentuk fisik sih, Sister. Ah, bisa juga. Mm-mm, Setuju, setuju. mm-mm. Gak Setuju. jarang juga ya orang yang eh, contoh saya Disabilitas ya, kali ya. contoh Oh, oh, contoh saya aja ya, bukan, bukan. Sister, Oke. yang Mm-mm. punya
ukuran yang lebih dibanding yang lain kali ya, ukuran Lebih normal yang indah. lebih indah. Terima kasih loh sister, halus banget. Iya. Pokoknya, pokoknya lebih indah. Itu juga terkadang tidak semua pertemanan itu mampu menerima itu. Tapi sepanjang hidup saya ya sister, alhamdulillah Tuhan masih kasih teman-teman yang bisa terima saya apa adanya. Padahal banyak Betul. loh contoh yang kita lihat ya sister, orang-orang yang kemudian berjuang harus fighting untuk berubah dirinya dari apa? Dari si buruk rupa menjadi si cantik hanya Betul untuk banget. diterima dalam satu pertemanan. Sering kan sister kita lihat Iya. kasus-kasus yang seperti itu, yang mereka harus merelakan dirinya sampai ada yang operasi plastik mungkin, ya di luar Iya, negeri itu iya. kan lebih parah ya sister. Betul. Hmm, Betul. bener. Itu Iya, sih, jadi ya insecure pada hubungan, insecure pada penampilan, ini saudara-saudara kita juga yang mungkin mengalami disabilitas itu punya iya kecenderungan yang lebih besar untuk bener. mengalami insecure ini. Jadi nanti kita cek dulu nih ya jenis-jenis insecure dan penyebabnya supaya sebentar kita bisa mengulik sama-sama gimana ya solusinya Mm-mm. yang kita bisa pakai untuk mengatasi insecure ini. Selain Iya, dengan penampilan, ada juga insecure pada pekerjaan. Nah, ini bener, banyak nih bener teman-teman banget yang tuh kayak gini sister. nih. Mm-mm. Aku Ada punya yang, pengalaman ya. Aku heeh, sharing sedikit. Aku punya pengalaman. Aku punya teman yang karena faktor ekonomi ya, sister. Jadi beliau temanku itu nggak bisa lanjutin ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Jadi lepas SMA, beliau harus kerja dan sebagainya karena ada satu dan lain hal dalam kondisi keluarganya. Terkadang di awal kami kuliah, sister, ketika kami semua pada ngumpul pulang kampung ya, ketemu sama teman-teman, reunian lagi, kadang kami telepon, dia nggak ngangkat. Kami SMS juga nggak dibalas, kami chat juga nggak dibalas. Akhirnya setelah lama ada teman yang mulai mendekati, menanyakan ada apa dengannya, apa yang salah dengan kami. Padahal kami fine-fine aja. Ternyata teman saya ini insecure, sister, karena ketika kami masih melanjutkan pendidikan, dia harus bekerja di tempat yang ya mungkin tempatnya sih sebenarnya bagus, sister ya, tapi mungkin karena lingkungan pertemanannya yang teman-temannya sebagian besar kuliah dan dia iya, harus bekerja itu ya mungkin menjadikan dia insecure. Namun betul. karena kami teman-temannya terus menyemangati, enggak loh, kamu tuh justru hebat dibanding kami. Ketika kami masih harus meminta kepada orang tua, ketika kami biaya hidupnya masih bergantung pada orang tua, kamu sudah menjadi tulang punggung keluargamu. Bahkan Yes, kamu bisa apa ya membantu perekonomian keluargamu mengambil alih peran kepala keluarga itu sudah hebat banget. Jadi betul, betul. jadi setelah kami menguatkan seperti itu akhirnya sedikit demi sedikit dia mulai Iya, ikut dan kami pun sebagai teman-teman ya sister juga harus terkadang mengontrol diri ketika misalnya iya. ada temen nih yang curhat tentang perkuliahannya, tentang skripsi, Hmm, tentang tugas dan yang lainnya. Kadang kita mengalihkan ke topik yang lain supaya si iya, teman ini juga nyambung ketika kita betul, betul. ngobrolnya. Heeh, itu sih Nah, sister. kamu udah membocorkan sampai ke tahap solusi. Jadi saya rem Oh dulu ya, gitu. karena Oh kita ya masih mau Allah. spill apa-apa aja Heeh. jenis-jenis insecure. Oke Nah, lah kalau sister. tadi Mm-mm. Sister Via udah bagiin contoh insecure pada pekerjaan. Heeh. Dan selanjutnya yang terakhir yang keempat, saya juga udah nggak sabar membahas solusinya nih Sister, karena tadi kamu Heeh, udah mulai, heeh. jadi saya juga Bener bener terus bener. semangat nih. Heeh. Insecure pada kondisi sosial. Ya, Iya. ini kita banyak temukan di Oke, segala kategori usia, di bener. segala bidang, segala instansi, segala pertemanan ada Mm-mm. pasti yang seperti ini. Jadi melihat perekonomian seseorang kita udah ciut duluan ya, Bener. Bener. lihat keberadaan dia kita udah ngiler gitu dengan tatapan nanar walaupun orangnya nggak lihat di dalam kamar, barangkali ya Heeh. kita sambil ngeliat sosial media dia sambil ya Iya. Tuhan kenapa nasib gue gini amat ya. Itu juga mungkin karena pengaruh flexing ya, sister. Bisa jadi Mm-mm. ya, Itu betul membuat betul orang lain menjadi insecure dengan kita. betul. Jadi Walaupun ya, bayangkan, benar-benar.
pas banget minggu lalu kita bahas tentang Mm-mm. flexing. Ternyata efeknya itu Iya, bisa membuat orang lain insecure. bener, Yes, yes, bener. yes. Ternyata, ternyata ya, eh, Mm-mm. di zaman sekarang ya, Sister, em, memposting sesuatu itu tidak hanya berdasarkan niat sih, Sister, karena terkadang ya niatnya kita hanya untuk misalnya mendokumentasikan saja, Yes, ya, mendokumentasikan apa pencapaiannya kita misalnya, ternyata itu bisa menjadi sumber insecure bagi orang lain. betul, betul. Iya, Wah, kita memang perlu apa ya? Perlu kecerdasan apa sih namanya ya, Sister Via ya, supaya kita mengerti bagaimana caranya memposisikan diri kita agar keberadaan kita bukan menjadi demotivasi bagi orang lain, tapi justru memotivasi orang lain. iya. Ya, kita bahas ini terus-menerus supaya kita mulai ketemu titik titik Oke. solusinya ya, titik terangnya. Nah, tadi Oke, oke. 4 jenis insecure dan selanjutnya Kira-kira apa ya? penyebab Mm-mm. insecure. Apa tuh, Sister? Yang pertama nih, Mm-mm. faktor genetika. Jadi dikatakan bahwa setiap orang itu memiliki sistem kerja tubuh untuk melindungi dirinya dari bahaya. Mm-mm. Sehingga ketika individu ini merasa bahwa keadaan ini berbahaya, Mm-mm. kita menjadi atau memicu perasaan insecure itu, Sister. Ini secara Mm-mm. secara medis kali ya atau ilmiah kali ya faktor Mm-mm. genetika ini. Jadi refleks kalau kita menemukan kita menghadapi Mm-mm. ancaman ini perasaan-perasaan ini muncul dengan sendirinya. Mm-mm. Bener-bener. Yang kedua apa Nah, loh, Sister? kalau yang kedua dari catatan kita Mm-mm. bersama itu takut akan kegagalan dan penolakan. Ini Wah, bener biasanya kita banget nih, Sister. insecure. Bener Mm-mm. banget. Aku sering rasain takut gagal dan takut ditolak. Iya. Heeh. Padahal sesungguhnya kalau ya namanya hidup, selama kita masih di bumi, kita harus punya langkah-langkah untuk mengambil Mm-mm. keputusan. Keputusan itu diikuti dengan resiko. Nah, resiko itu yang kadang kita Mm-mm. nggak siap. Tapi ya Bener. harus, kalau kita mau belajar, kita mau berjuang, kita mau mencapai goal kita, ya mau nggak mau kita harus lewatin hal ini. Tapi ya Iya. ada juga beberapa rekan-rekan kita yang takut akan kegagalan, takut akan penolakan, dan itu yang bikin insecure. Tapi sebenarnya takut gagal dan takut ditolak itu bernilai positif dan negatif juga sih, Sister. Bisa juga. Jadi kayak dua mata Mm-mm. mata uang ya, mata koin. Mm-mm. Artinya di satu sisi, ketika kita memandang gagal dan penolakan itu dari sisi pandang yang negatif, berarti itu akan menjadikan kita insecure. Tapi Yes, kalau kita memandang gagal dan penolakan itu sebagai atau dari sudut pandang positif, justru kita menjadikan itu motivasi. Oh iya, karena betul. saya takut gagal lagi, takut ditolak, berarti saya harus prepare. Berarti saya harus Mm-mm, mengupgrade diri saya. Kalau ini menurut mm-mm. saya, Iya betul. Jadi heeh. memang berarti sudut pandang kita nih mesti mesti berubah dari Iya, sudut pandang yang negatif kepada positif. Ini heeh. dapat PR nih kita nih waktu bahas Benar, penyebab benar. Dan itu insecure. nggak 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 se satset satset aja sih tiba-tiba Iya, berubah dari yang positif itu ke dari yang negatif ke positif. Nggak semudah itu butuh trial error, butuh yes, eh, latihan panjang, benar. banyak banyak kejadian-kejadian yang akhirnya membuat kita belajar, membiasakan Mhm. diri untuk berpikir secara positif, Sister. Yes. Karena karena keberhasilan itu adalah Mm-mm. kegagalan yang tertunda, benar ya? Eh, Gimana? keberhasilan. Kayaknya quote aku salah deh, sorry Bapak Ibu sekalian, keluarga Medika Makassar. Iya. Mungkin ini pengaruh kita rekamannya sore-sore ya, Sister. Iya, Cuacanya udah hujan. Ini udah pukul karena 5. aku tahu, Udah. karena Oke. kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kebalik, sister. Kegagalan, keberhasilan yang tertunda. Tadi Sister ini Iya, udah balik aja. Hampir iya nih tadi. kita berpikirnya. Jadi kegagalan itu keberhasilan tapi Mm-mm. tertunda. Jadi coba lagi Oke. sampai tidak ada penundaan gitulah. Aduh ya Oke. Tuhan, terima kasih dapat pencerahan di tengah-tengah program ya. Untung nggak sendiri ya, Sister. Iya, jadi nggak kagok, nggak terkancing terus Mm-mm. tiba-tiba end program gitu ya. Eh, 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 eh.
Oke, berarti pada Heeh, dasarnya insecure itu juga berasal dari kita takut gagal dan betul, takut ditolak. betul, Padahal itu resiko ya, sister, dalam hidup. betul. Mm-mm. Resiko. Oke, lanjut deh, sister. Yang ketiga apa? Yang ketiga, penyebabnya adalah takut mengecewakan orang lain. Nah, biasanya kalau kita sudah timbul perasaan Mm-mm. ini, kita tiba-tiba mau pergi atau hilang, itu Mm-mm. istilahnya apa ya tiba-tiba yang hilang itu? Ghosting. Nah, aduh, Oh, kamu memang ghosting. penyelamat. Kok aku tahu ya, sister? Ghosting. Ya, apakah pengalaman, sister? Ya, nggak usah di-share di sini lah, sister. Oke, oke, baik. Itu Oke. biar saat Zoom minggu depan ya. Oke, Kita jadi bahas ghosting. jadi ghosting ini karena terjadi, kita Uh-uh. takut mengecewakan orang lain, karena kita insecure, kita nggak pede, akhirnya kita menghilang. Ghosting, Mm-mm. kita menghilang secara mendadak karena ketidakpedean kita. Orang lain jadinya bertanya-tanya, ada apa ya dengan saya? Jadinya akhirnya kita membuat orang lain juga insecure. Jadi takut mengecewakan orang Mm-mm. lain, membuat ghosting, kita tetap Bener. insecure, yang dia juga insecure. Aduh, sedih banget. Ini Saya biasanya sih turut merasakan kaum empati. lelaki ya. Maaf Ya, ya. saya merasakan empati terhadap teman-teman yang Mm-mm. melakukan hal ini dan juga diperlakukan seperti ini. Aduh, Iya. Tapi ini ya nggak apa-apa lah. Kita terima kenyataan yang ada aja. ya, dan Mm-mm. menghadapi hari depan dengan penuh harapan. Takut mengecewakan orang lain. Ini banyak sih, sister, terutama orang yang nggak enakan. Oke. Biasanya mereka nggak mau mengungkapkan sesuatu karena takut orang lain nanti kecewa dengan, Betul. ini contoh ya, contoh aja misalnya orang Mm-mm. minta bantuan, lalu orang minta bantuan, lalu kita karena sebenarnya kita mau menolak karena kita lagi tidak dalam posisi yang bisa membantu. Tapi karena kita Mm-mm. takut mengecewakan orang lain, takut nanti orang ini kemudian tidak akrab lagi dengan kita takut tidak diterima lagi dalam circle pertemanan itu. Akhirnya Mhm. karena takut mengecewakan orang lain, akhirnya kita menerima Yes, untuk membantu dia. betul. Itu sih. Itu kan Jadi insecure juga ya, sister. iya, insecure, Mm-mm. betul, masuk kategori insecure. Selanjutnya yang Mm-mm. menjadi eh, penyebabnya yaitu sifat Mm-mm. terlalu perfeksionis. Wah. Ini setuju banget nih, kalau kita perfeksionis mau semuanya sempurna, Iya. giliran kita misalnya menghadapi sesuatu keadaan yang kayaknya kita tidak bisa merefleksikan kesempurnaan di situ, kita langsung aduh nggak pede deh, Mm-mm. nggak mau deh, mundur gitu. Jadi ya Mm-mm. Mm-mm. alasan insecure. Dan Oke. juga selain perfeksionis itu kecemasan sosial. Ini Mm-mm. sama nih, perfeksionis, kecemasan sosial karena kita takut dinilai orang. Oke, takut dinilai Mirip nih. buruk ya. Kita Mm-mm. sud kita sering atau kita mengekspektasikan diri kita itu sempurna. Betul. Kita tidak mau terlihat kurang di mata orang lain. Kita tidak mau Iya. terlihat gagal. Kita tidak mau terlihat eh, apa ya? Kurang ya, kurang. Heeh. Tidak mau terlihat gagal. Tidak mau terlihat biasa saja di depan orang lain. Jadi harga diri kita tuh tersimpan di rasa perfeksionis itu. Betul. Mm-mm. Benar-benar, Perfeksionisme sister. dan kecemasan sosial ini juga salah satu penyebab Mm-mm. insecure. Nah, ini siapa nih yang seperti ini? Coba kita cek and recheck. Sebentar kita Mm-mm. akan bahas gimana caranya supaya kita bisa sedikit demi sedikit melepaskan setiap perasaan-perasaan insecure ini. Dan Iya, penyebab yang benar-benar. terakhir adalah pola asuh yang kurang tepat dan juga Mm-mm. bullying. Bullying ya? Nah, Wow. ya itu seperti yang kamu bilang tadi, sister, dari SMP ke Mm-mm. SMA, temannya beda, sekolahnya beda, tapi Mm-mm. perasaan itu masih dibawa-bawa aja gitu. Benar-benar. Karena memang itu membekas ya di memori seseorang. Kalau udah bully, Iya. itu bisa menghantui perjalanan hidup seseorang. Makanya kita selalu, karena kita berdua juga latar belakangnya BK, jadi kita Mm-mm. sebagai tenaga BK tuh selalu berharap, selalu menekan Mm-mm. bullying ini di madrasah, di sekolah, dimanapun kita berada, kita mencoba untuk stop bullying. Ini campaign yang Mm-mm. paling bagus nih. Mm-mm. Mm-mm. Betul-betul. Kalau Artinya, mm-mm. Gimana, kalau sister? contoh pola asuh yang kurang tepat, kamu pasti punya tuh, sister. Pola asuh yang kurang tepat ya.
Apakah orang Hmm, tua, oh saya menemukan banyak orang tua tuh yang kalau mm-mm, mendidik anaknya langsung dengan pukulan, terus bilang, emang ini anak bodoh, kamu gini, selalu jadi itu, membanding-bandingkan dengan orang mm-mm, lain. Itu kan membuat si anak sakit hati ya, Sister. Akhirnya karena si anak selalu merasa, wah, saya tidak punya kelebihan nih. Saya yang saya punya hanya kekurangan terus. Soalnya yang selalu dibandingkan itu yang pasti lebih baik ya. Pasti kita betul. dibandingkan dengan orang yang lebih baik. Itu bagus sih. Cuman kalau orang tua juga tidak pernah membesarkan hati anaknya untuk menerima apa yang ada, Mhm. akhirnya si anak akan merasa bahwa oh saya tidak berguna ya di dunia ini. Ya, Saya betul. tidak berharga ya ternyata ketika Ya, orang betul. lain dielu-elukan oleh keluarganya kok saya justru tidak. Mm-mm. Mungkin akhirnya akhirnya kita membangun ekspektasi terhadap diri kita itu sangat rendah, Sister. Kita Iya. merasa bahwa oh iya saya tidak apa-apa diperlakukan tidak berharga. Oh ya saya tidak apa-apa ketika harga diri saya diinjak-injak. Oh tidak Mm-mm. apa-apa ketika saya harus menyenangkan semua orang. Oh tidak apa-apa ketika saya harus mengiyakan semua keinginan orang. Itu kan berpengaruh dari pola asuh ya, Sister. Betul, betul. Jadi itu Mm-mm, tadi hal-hal yang membuat seseorang itu insecure. Tadi coba mm-mm, keluarga BDK cek kembali di penyebab manakah kita berada, mm-mm. dan Benar-benar. tahukah kita bersama bahwa ternyata tanda-tanda dari insecure itu Mm-mm, eh, diantaranya adalah harga dirinya itu self esteemnya rendah, mm-mm, kemudian dia tuh mengisolasi diri juga, itu mm-mm, akibatnya. Terus akhirnya performa kerjanya buruk, mm-mm. lalu depresi. Ini nih Ini ciri-ciri orang ini insecure. yang tertinggi ya, Sister. Mm-mm. Dampak terburuknya depresi. Mm-mm. Dan kita nggak mau dong generasi kita jadi orang-orang depresi karena hal-hal yang terus-menerus dikerjakan. Penyebab-penyebab ini kita mau cut sama-sama nih, Mm-mm. sister. Supaya Mm-mm. kedepannya lahir generasi yang percaya diri, yang siap bersaing, karena mereka memang pintar, cerdas gitu. Mm-mm. Karena Mm-mm. nggak sedikit, saya menemukan ada banyak anak-anak Indonesia yang cerdas, yang mampu, tapi yang membuat tidak bisa Mm-mm. maju karena insecure ini. Jadi kita mau Mm-mm. perangin sama-sama nih rasa insecure ini, Benar-benar. supaya lewat bangkitnya generasi yang percaya diri dan Mm-mm. skillful bisa membawa terobosan bagi bangsa kita. Banyak Nah, nih yang bisa kita lakukan mm, sebenarnya, Sister. betul. Mm-mm. Nah, Banyak menurut banget. menurut Sister Via, hal-hal apa Mm-mm. saja nih yang kita bisa lakukan sama-sama untuk meredam perasaan insecure ini, bahkan sampai kepada tahap menghilangkan. Jadi kita penuh dengan Oke. kepercayaan diri. Kalau aku sih yang pertama itu kita harus mencari dulu kelebihan diri sendiri. Hmm, Jadi kita mengevaluasi diri kita ya, ya mengevaluasi betul. di bagian mana kita senang melakukan sesuatu. Kembangkan diri kita di bagian itu. Artinya saya yakin setiap makhluk hidup di dunia ini diciptakan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Terlepas Iya, dari privilege ya. Ada ya iya. istilah yang sekarang privilege. Mm-mm. Jadi kalau anak artis katanya privilege-nya sudah settle. Jadi Iya, mereka tanpa berjuang pun misalnya mereka udah punya kehidupan yang mapan. iya. Jadi kalau menurut aku ya kita harus mencari kelebihan diri kita sendiri. Ya dengan apa? Mm-mm. Dengan cara apa? Ya pertama kita harus mengasah skill yang ada. Artinya kita harus misalnya mengikuti berbagai kegiatan yang bermanfaat. Misalnya Mm-mm. mengikuti webinar, mengikuti pelatihan kan banyak ya sister pelatihan-pelatihan gratis. Iya, Dan di situ kita bisa bisa menilai kira-kira saya sukanya dulu di mana. Itu dulu deh sister. Kalau betul, kalau kalau tips dari saya untuk mencari kelebihan itu cari dulu sukanya kita di mana. betul. Setelah itu baru deh kita mencari role model yang mengembangkan diri sesuai dengan eh, apa yang kita suka. Oke, itu sih sister. Kalau Itu menurut aku kalau itu pertama dari cari kamu ya, kelebihan diri. Mm-mm, menemukan kemampuan kita, kelebihan diri kita, supaya mm-mm. itu yang bisa membooster rasa percaya diri. Iya, Nah, heeh, heeh. kalau saya Dan tertarik, oke, silakan. dan di apa? Dan banyak loh sebenarnya video-video dari motivator-motivator yang Hmm, bisa memberikan tips kepada kita gimana caranya kita menemukan kelebihan dan bagaimana caranya kita bisa menemukan kelebihan dan kekurangan diri kita.
Dan bagaimana caranya supaya kelebihan ini kita bisa maksimalkan, Sister? Banyak Ya, banget, Sister. Banyak banget. ya, kita Tinggal kita bersyukur banget mau nih. apa tidak. Dengan perkembangan teknologi kita bisa mengakses video-video yang Mm-mm. menolong kita ya. Benar, benar, Nah, benar. kalau Oke. saya justru tertarik dengan jawaban kamu tadi waktu menghadapi Mm-mm. seorang teman yang insecure dengan kondisi Oke. sosial ya. Ha-ha. Nah, kamu tadi mengatakan bahwa kamu memberikan apresiasi gitu Mm-mm. ya. Nah, itu pas banget dengan apa yang saya alami, Sister. Mm-mm. Biasanya saya menyadari bahwa saya adalah manusia biasa. Mm-mm. Kemudian saya bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Mm-mm. Lalu itu untuk memulihkan hati dan jiwa saya dulu ya. Mm-mm. Lalu Mm-mm. saya mulai melihat sekeliling saya orang-orang yang mungkin tidak orang-orang yang mungkin kondisi mereka tidak seberuntung saya. Oke. Itu Benar, sama Sister. seperti Benar, benar, seperti yang benar kamu bilang banget. tadi, kamu Mm-mm. menyatakan kepada teman kamu, walaupun kamu keadaannya seperti ini sekarang, tapi kami tidak pernah berada di posisi kamu yang berjuang. Itu hal yang mulia Mm-mm. tuh, Iya, berjuang menjadi menyokong kepala keluarga, bahkan menggantikan peran kepala keluarga. iya. Itu kan hal-hal yang mulia Mm-mm. yang tidak ditemukan di Benar. diri kalian sebagai teman-teman. Nah, aku juga sama. Mm-mm. Mm-mm. Saya melihat eh, orang-orang di sekeliling saya, ternyata saya tidak, mereka banyak yang tidak seberuntung saya, dan itu yang membuat saya jadi bersyukur dan memiliki kepercayaan diri. Benar, benar Relate sama banget, cerita Sister. kamu. Mm-mm. Kita sehat aja nih, Sister. Sebenarnya itu sudah berkah banget. Iya. Kita menjalani hari dari pagi sampai sore aja dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan sedikit pun ya. Itu sudah berkah banget sih, Sister. Ketika Betul. banyak, ya kalau kita coba jalan-jalan ke rumah sakit. Ketika banyak orang yang sakit, Iya. pengen banget hanya untuk sekedar jalan-jalan aja di Betul. mana. Hanya untuk beraktivitas tanpa ada rasa sakit, misalnya. Iya. Itu sih, Sister. Banyak-banyak Ya, itu bersyukur dari deh. betul. Itu dari pengalaman saya. Apakah ada hal lain yang Sister Via mau bagiin sebelum kita close program ini? Karena ini poin pentingnya nih, bagaimana caranya supaya kita Uh-uh. bisa keluar dari perasaan insecure ini. Kalau saya terutama sih kita harus mendahulukan kebutuhan diri kita sendiri. Dan Hmm, jadi kita memulai dengan menyayangi diri kita sendiri. Ya, artinya kalau Tuhan sudah menghadirkan kita ke dunia dengan keadaan yang seperti ini, itulah keadaan yang terbaik. Mm-mm. Dan kita wajibnya menyayangi ini, karena kalau bukan kita yang menyayangi diri kita sendiri, Sister, siapa lagi? Kita nggak mungkin Iya, mendapatkan kebahagiaan atau menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Karena iya, orang lain juga mau bahagia, Sister. iya, Jadi memang kita harus mendahulukan kebutuhan diri kita sendiri. Dalam iya, artian selama itu tidak mengganggu hak hak orang lain, silahkan dahulukan diri kita. Kalau misalnya teman kita ya, misalnya ya, Sister. Misalnya teman kita minta untuk ditemenin, tapi karena kita lagi mau me time dengan diri kita, ya dahulukan diri kita, tapi sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang betul. sopan. Saya Dengan minta cara yang maaf, sopan. saya punya punya keperluan lain yang lebih mendesak. Saya kira teman kita juga akan mengerti kok. Dan dari situ Betul, juga kita bisa menilai, oh teman ini yang baik untuk saya ajak berteman. Oh teman ini yang kurang baik untuk saya ajak berteman. Ya sih, iya. Sister, cintai Dan diri kita. Mm-mm. ya, dan saya menemukan Uh-uh. em, salah satu cara yang juga bekerja Mm-mm. dalam diri saya ya, Mm-mm. yang membuat saya selama ini terbangun kepercayaan dirinya adalah Mm-mm. hubungan dengan Yang Maha Kuasa, Sister. Benar. Karena lewat hubungan, lewat doa-doa kita, lewat kita Mm-mm. membaca kitab-kitab yang ada, eh, perkataan-perkataan di dalam firman itu akan mendorong kita mengerti bahwa kita itu begitu dikasihi oleh Yang Maha Kuasa. Semua Mm-mm. yang diberikan nafas hidup, kesempatan, keluarga, itu semua Mm-mm. bukti bahwa Yang Maha Kuasa sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Mm-mm. Jadi Jadi penting waktu, ya. iya, Mm-mm. hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta. Pencipta Mm-mm. akan menolong kita untuk
semakin percaya diri gitu. Saya yakin sih itu bekerja atas diri kita semuanya. Karena kan yang bikin kita insecure karena kita lebih dekat sama sesama, membandingkan diri, ngeliatin yang Bener. di sekitar Padahal juga kita. kita tidak tahu apa yang mereka rasakan ya, Sister. Betul. Padahal kalau kita mulai memindahkan mata kita yang melihat sesama mengarahkan kepada yang Maha Kuasa, saya yakin kepercayaan diri kita akan terus terbangun. Karena setelah kadang nih ya, kalau kita misalnya mendengar teman-teman yang secara di sosial media itu wah banget kehidupannya, tapi ketika kita bertemu dia curhat juga loh tentang tentang masalahnya yang notabene menurut kita apa sih masalahnya dia dibanding kehidupannya kita, ternyata kita hidup kita tuh lebih menyenangkan dibanding kehidupannya. Ya. Jadi memang di bumi ini tidak ada yang sempurna. Bener banget, Sister, bener banget. Dan saya rasa jangan memandang dari sudut pandang orang lain. Betul. Dan berhenti membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Betul. Itu sih itu saja sih, Sister. Dan final statement ini yang merangkum ya apa yang menjadi saran kita terhadap insecure. Mari sama-sama menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Benar. Tadi ada lagi quote, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan takut gagal karena tidak ada yang sempurna. Wah, saya senang sekali Sister Via kita bisa ketemu lagi di program ini dan membahas tentang insecure. Kita berharap siapapun yang mendengarkan ini akan tertolong dan memiliki niat yang sama seperti niat kita pada saat ini untuk mengarahkan orang-orang di sekeliling kita, apakah itu siswa-siswi di madrasah atau keluarga dan kerabat, menolong mereka untuk keluar dari insecure. Bener, walaupun kita sebenarnya masih butuh bantuan ya, tapi kita saling tolong-menolong ya, Sister. Ya, betul sekali. Bener banget. Bener. Jadi kita akan tutup program Lego-Lego saat ini. Lelah gone, lega on. Saya Tenti Hutagaol. Saya Via. Jangan lupa cintai diri sendiri. Kita mau pamit undur diri. Tadi karena kamu bilang jangan lupa, saya juga mau bilang jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagikan video ini di sosial media Anda bila Bapak Ibu keluarga BDK Makassar merasa ini dapat menolong orang-orang di sekeliling kita. Bener banget. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai bertemu. Bye guys.